Iya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita hari ini pertemuan kedua, tetap masih melanjutkan yang kemarin, materi kemarin. Modul 1 mengenal geografi untuk kehidupan. Kenali lingkungan sekitar. Yang kemarin ada beberapa kita sudah bahas. Kalau memang dan sudah mendapatkan soal, kita lanjut ke unit kedua, kenali lingkungan sekitar. Kita lanjut ke unit 2. Kehidupan kita di masa kini, semuanya sudah serba enak. Mau apa saja mudah untuk dilakukan dan diperoleh. Butuh makan dengan mudah tersajikan, mau berpergian dengan cepat bisa sampai tujuan, bahkan berkomunikasi dengan orang jauh pun seketika itu dapat dilakukan. Pernahkah kalian membayangkan kehidupan manusia pada masa lalu, jauh sebelum kita mengenal peradaban? Bagaimana cara orang purba mencari makan? Bagaimana mereka melindungi diri dari binatang buas, panas, hujan? Apakah mereka sudah mengenal cuaca dan iklim? Semuanya itu bagaimana dengan Anda yang sudah mengenal pengetahuan? Apakah Anda hanya bergantung dari alam? Bagaimana Anda memanfaatkan pengetahuan Anda untuk bertahan hidup? Untuk membahas permasalahan tersebut, marilah kita tinjau ketersediaan alam menurut kajian geografi yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan. Alam menyediakan kebutuhan. Apa saja yang dibutuhkan? Nah, ini contoh. Seorang ibu mengamati tetangga yang sedang berjemur cucian pakaian di luar rumah. Bagaimana jika hari itu turun hujan? Apakah jemuran pakaian itu dibiarkan di luar atau mereka angkat dan pindah ke tempat yang berlindung? Terus kasus lagi, apa yang dilakukan oleh ibu maupun tetangga Anda adalah, kalau melihat seperti itu bagaimana? Apa mengeringkan pakaian dengan memanfaatkan panas dari terik matahari? Ketika hujan turun, mereka tidak sanggup lagi untuk memperoleh panas matahari, maka mereka ketakutan kalau terguyur hujan akan basah lagi. Inilah contoh kajian geografi. Jadi bahwa alam itu menyediakan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Sadarlah Anda bahwa alam memiliki potensi yang sangat melimpah untuk kelangsungan hidup penghuninya, termasuk kita. Apa saja potensinya? Potensinya kita bahas masalah objek geografi. Secara umum, objek geografi itu dibagi menjadi dua, yaitu potensi alam dan potensi penduduk. Potensi alam itu adalah benua, samudra, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, gurun pasir, sungai, iklim, kutub, serta kenampakan lain. Kalau potensi penduduk itu adalah jumlah penduduk, kegiatan sosial, budaya, ekonomi,
ilmu pengetahuan dan teknologi, faktor yang berhubungan dengan penduduk. Apa yang disediakan oleh alam untuk manusia dalam geografi itu disebut dengan sumber daya alam. Sumber daya alam tersedia secara melimpah. Nah, klasik. Berdasarkan untuk memahaminya, maka sumber daya alam itu ada beberapa klasifikasinya. Yang pertama, berdasarkan tempatnya. Dibagi menjadi 3. Sumber daya alam yang terdapat di udara atau angkasa. Apa saja? Udara, sinar matahari, cuaca. Sumber daya alam yang terdapat di permukaan bumi. Contoh, lahan pertanian, sungai, laut. Sumber daya alam yang terdapat di dalam bumi. Contoh, minyak bumi, gas alam, batu bara. Nah, kalau berdasarkan asalnya ada 2. Sumber daya alam fisik, abiotik, dan sumber daya alam hayati atau biotik. Abiotik itu contoh benda-benda mati. Contohnya apa? Batu, tanah, emas, tinta, timah. Sumber daya alam biotik berasal dari makhluk hidup, tumbuhan, hewan, dan manusia. Berdasarkan jumlah dan pembentukannya, sumber daya yang selalu tersedia. Sumber daya alam ini tidak akan habis meski dipakai secara terus-menerus, karena jumlahnya melimpah. Apa itu? Air, darah, sinar matahari. Sumber daya alam yang terbarukan. Nah, ini sumber daya alam dapat diperbarui kembali dan diperbanyak jumlahnya melalui perkembangan dan pembudidayaannya. Contoh, tanaman, pertanian, dan hewan piaraan. Hutan. Sumber daya alam yang tidak terbarukan, kebalikannya dari yang terbarukan. Unrenewable resources. Artinya, sumber daya alam ini tidak dapat diperbarui karena proses terbentuknya sangat lama. Contoh, minyak bumi, gas alam, batu bara. Berdasarkan sifatnya ada 2. Sama tadi. Sumber daya biotik dan abiotik. Sama ya ini ya. 4 sama. Asalnya juga ya sama. Sumber daya alam ini sifatnya. Ini kalau di sini asalnya. Sumber daya alam fisik, sumber daya alam hayati. Nah, asalnya sama. Fisik sama asalnya sama. Sifat sama asalnya sama. Berdasarkan nilai ekonomi, sumber daya alam ekonomis dan sumber daya alam non-ekonomis. Jadi ini bisa dijual. Sumber daya alam ekonomis kemudian diperdagangkan atau dijual dengan nilai ekonomi mahal. Intan, emas, dan minyak. Kalau non-ekonomis, harganya murah bahkan gratis tanpa harus bayar. Free. Contohnya apa? Udara, sinar matahari, sama air. Nah, kalau yang masih beli, Bu, lah itu beda lagi. Itu dimanfaatkan, jadi bisa menjadi beralih fungsi dari sumber daya alam ekonomis. Air. Nah, manusia memanfaatkan alam. Nah, karena kita hidup dalam kehidupan sehari-hari, kita mesti bergantung pada alam. Mulai pagi hari kita bangun tidur hingga malam hari beranjak tidur. Tidur pun kita bergantung dengan alam. Apa? Kita tetap bernapas menghirup udara.
Pemanfaatan objek geografi dapat dibedakan menjadi 3. Pemanfaatan secara langsung, pemanfaatan secara tidak langsung, dan pemanfaatan yang diolah untuk meningkatkan nilai ekonomis. Kalau pemanfaatan secara langsung, nah ini adalah dari kenampakan alam, bentukan alam, peristiwa yang objek geografisnya dimanfaatkan tanpa harus diolah atau diproses. Dan ini tidak membutuhkan biaya. Apa itu? Nah, sinar matahari, udara. Dimanfaatkan udara untuk bernapas, sinar matahari untuk menjemur pakaian, angin untuk mengembangkan layar perahu nelayan. Pemanfaatan secara tidak langsung, bagaimana? Harus dimanfaatkan, diolah dulu, diproses lebih dulu maksudnya. Contoh, air terjun dimanfaatkan untuk memutar kincir agar menghasilkan listrik. Mengolah lahan pertanian untuk bercocok tanam, menanam tanaman penghijauan untuk menghasilkan oksigen. Ini tidak langsung. Nah, pemanfaatan yang diolah untuk meningkatkan nilai ekonomis. Jadi ditingkatkan lagi. Objek geografis di sini dimanfaatkan secara langsung, tetapi oleh manusia diolah lagi gunanya untuk meningkatkan ekonomisnya dengan meningkatkan harganya. Contoh, bambu secara langsung bisa digunakan bahan bangunan. Tetapi kalau ingin harga jualnya tinggi, harus diberi apa? Nah, dibuat peralatan rumah tangga. Tunggu. Nah, buat apa lagi? Bahan dari bambu, tas, terus tikar. Itu ada lagi. Pengolahan batu kapur atau semen. Itu juga digunakan. Pengolahan batu kapur menjadi semen. Nek batu kapur itu tidak ada manfaatnya, dijual lagi dibuat semen. Nah, tugas mandiri ini ada tugas mandiri 3. Coba dilihat di sekitarmu, lingkungan Anda dengan memanfaatkan penerapan geografi dalam kehidupan sehari-hari. Bentukan atau peristiwa alam yang dimanfaatkan manusia. Coba di sekitarnya digali. Digunakan atau dimanfaatkan untuk apa objek geografi tersebut. Dan bagaimana cara manusia memanfaatkan objek geografi dalam kehidupan. Seberapa penting pemanfaatan objek tersebut bagi diri sendiri atau orang lain. Nah, ini tugasnya. Coba kalian amati sekitar, dari sekitar yang dari alam yang digunakan dimanfaatkan manusia apa? Coba kamu kerjakan. Nah, ini tugasnya. Sampai itu latihan soal unit 2. Coba kalian kerjakan, nanti dikumpulkan beserta tugas mandiri 3. Kalau tugas mandiri 4 tidak. Ya.